Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah, di sini ada nggak ya yang pernah ngerasain cinta banget sama sesuatu tapi nggak bisa memiliki? Cinta banget sama mobil tapi nggak bisa memilikin. Cinta banget sama sebuah rumah yang aduh indah banget tapi nggak bisa memilikin. Cinta banget sama seorang calon imam tapi aduh nggak jadi imamnya gitu. Ada nggak yang pernah ngerasain gitu, Bu? Ada. Zaman dulu kali, ada apa nggak ada? Nggak ada zaman dulu kali ya, tapi kalau sudah lewat, sudah berlalu ya sudahlah. Tapi masalahnya kalau udah berlalu kadang-kadang suka inget-inget, aduh tuh dosa apa enggak ya gitu. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah, bisakah cinta tak harus memiliki? Gimana caranya? Nah sebelum kita ngobrol dengan guru-guru kita yang lain, kita mau belajar dulu sama Ustadz Maulana nih. Ustadz Maulana, boleh nggak sih kita tuh kalau membawa diri kita kepada Allah, kepada keridhaan, taat gitu ya. Terus tapi kadang-kadang kita tuh sebenarnya masih pengen memiliki sesuatu gitu Ustadz. Tapi kadang-kadang gak bisa karena ya memang bukan takdir kita gitu. Jadi gimana cara kita tetap bertakwa kepada Allah, tetap taat sama Allah. Penuh dengan keikhlasan kan gak mudah itu Ustadz. Mohon tausiahnya. Izin Bunda Tuti, Masya Allah, Ustaz Sam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Dalam Islam, cinta sejati adalah cinta yang membawa kita untuk dekat kepada Allah. Untuk meraih ridho Allah. Apa Ibu? Meraih ridho Allah. Jika tidak bisa bersama dalam ketaatan, maka lepaskanlah. Karena cinta itu harus karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. 1, 2, 3. Karena Allah, sebab Allah, untuk Allah. Karena cinta yang sesungguhnya adalah cinta yang mendekatkan kita kepada Allah. Kalau memang tidak bisa, maaf, bukan berarti kami mau memutuskan silaturahmi. Tapi hanya sekedar teman, tapi bukan sahabat. Beda teman, beda sahabat. Tapi apalagi yang akan menemani kita dunia akhirat. Karena istri kita akan menjadi ratunya bidadari di surga. Ya. Jadi sebaiknya carilah pasangan yang mengantarkan kita dekat kepada Allah. Karena pernikahan itu adalah ibadah. Sekali lagi adalah ibadah. Karena orang mau menikah supaya apa? Supaya tenang. Bagaimana mau tenang kalau tidak seagama, sekeyakinan, apalagi sepaham. Mohon maaf ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Enggak. Kalau memang ada yang di rumah nih, ya lagi suka sama seseorang, itu mungkin cintanya level 1. Karena cinta itu ada 6 level. Cinta biasa, cinta simpati, cinta empati, cinta rindu, cinta menikmati, ya kemesraan, dan cinta yang paling tertinggi cinta kepada Allah. Cinta menghambakan diri. Jadikanlah atas apa terhadap istri. Kalau orang mencintai istri karena Allah, tidak akan zalim sama istri. Begitu pula istri, kalau cintanya kepada suami karena Allah, maka dia akan taat kepada suami. Meskipun suaminya menjengkelkan. Tetap taat. Kenapa? Mungkin kalau ada orang mencinta hanya sekedar cinta biasa, kayak benda, suka tongkat ini, aku sayang banget, aku suka banget. Itu cinta simpati, cinta K-pop, artis-artis, itu cinta. Ada cinta empati kayak orang di Palestina, kasihan ada orang miskin, kau sayang, itu cuma empati aja. Tapi bagaimana kita cinta rindu? Rindu, itu suami istri, anak orang tua. Ada lagi kembali cinta kemesraan kepada Rasul. Dan yang tertinggi cinta kepada Allah. Jadi mencintai sesuatu karena Allah. Harus karena Allah. Mencintai pekerjaan sebagai ibu rumah tangga karena Allah. Sebab jadi, Allah. Capeknya, lelahnya, kadang-kadang. Lelahnya jadi lillah. Ibu-ibu yang lelah ngurus orang tua keluarga, ngurus rumah tangga. Setiap keringatnya berguguran dosa-dosa. Masya Allah, tabarakallah. Kasih tepuk tangan dulu dong, Bu. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Emang kita tuh jadi perempuan gak gampang ya Bu ya.
ngurus A, B, C, D gitu ya. Tapi dikira suami kita mah santai-santai aja hidupnya. Padahal pikirannya dari A sampai Z ya Bu ya. Masya Allah, tabarakallah. Udahlah daripada saya curhat mulu nih ya. Mendingan kita saksikan aja tayangan yang berikut ini. Kemana sih? Allah Bunda. Iya Kak Caca. Siapa nih jamaah di rumah yang pernah lagi berdoa sama Allah, ketahuan diketok pintu rumahnya, kamarnya Iya, sama orang kaget. tua, kaget ya kan. Nah gimana caranya Bunda tips dari sudut pandang Islam nih kita bisa berdamai dengan hati kita ketika kita harus mengikhlaskan apapun itu yang dimiliki sama Allah. Teorinya kita ingat semua yang kita milikin adalah punya Allah. Benar. Tapi giliran terjadi, subhanallah rasanya berat banget. Iya, Kak Caca. Apalagi subhanallah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Cobaan lewat anak misalkan, anaknya diambil atau ya apapun itulah. Kita bilang ini harta milik Allah, tapi giliran ada ujian harta, rasanya kok kayaknya nggak ikhlas. Gimana tipsnya Bunda supaya bisa berdamai dengan hati? Baik Silakan. Kak Caca, terima kasih. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana dan Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Subhanallah, pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang pertama dari Ustadz Maulana. Dan sekarang kita bagaimana cara agar hati kita berdamai dengan segala sesuatu yang pertamanya seperti milik kita. Setelah itu hilang. Setelah itu diambil orang. Nah, bagaimana agar kita selalu berdamai dengan hati kita? Pertama, izinkan diri kita untuk merasakan emosi. Secara fitrahnya manusia ini terkadang ada rasa sedih, ada rasa marah, ada rasa kecewa. Betul tidak Bu? Nah, kita misalkan lagi punya sesuatu nih, berangkat misalkan ke masjid, pulang-pulang sendalnya hilang. Aduh, mana sendal di sayang. Udah gitu hilang. Bagaimana caranya? Ambil nafas, istighfar, astagfirullahaladzim, ucapkan hamdalah. Tetap ucapkan alhamdulillah. Walau situasinya menyedihkan. Kenapa? Pasti akan ada hikmahnya. Dan segala sesuatu yang hilang, insya Allah Allah akan ganti lagi lebih baik. Betul tidak Bunda? Kedua, bagaimana merepresikan kenangan yang baik. Jangan sampai kita itu berlarut-larut dalam kesedihan. Memang setidaknya kita kalau misalkan segala sesuatu yang kita cintai itu kalau hilang pasti sedih, pasti kecewa. Betul tidak Bunda? Tapi ingat jangan berlarut-larut. Insya Allah akan ada hikmahnya. Dan yang terakhir adalah fokuslah. Kalau sudah hilang, fokus kepada yang akan datang itu seperti apa. Jadikan pelajaran segala sesuatu yang hilang itu menjadikan kita mawas diri ya. Karena hakikatnya apa yang kita miliki itu adalah milik Allah. Jangan pernah merasa memiliki sesuatu apapun. Suami milik Allah. Ingat sekali-kali suami pun akan meninggalkan kita. Betul apa tidak Bunda? Kita juga milik Allah. Ingat wahai para suami. Mungkin dalam ajal atau dalam usia bisa jadi istri kembali kepada Allah dulu. Ya betul? Atau kita anak nih, ya Allah kalau bisa jadi anak kita juga milik Allah. Entah kapan kita pun akan berpisah dengan anak kita. Jadi intinya ikhlas, ridho, menerima takdir apapun dari Allah. Jadi itu memang harus dilatih ya Bunda Dilatih, ya. Kak Caca. Dilatih lingkungannya, kita juga harus lingkungan yang bisa mendukung. Betul, Jadi benar. lingkungan orang-orang yang bersyukur, Ya. mengingatkan kepada ketaatan dan kebaikan gitu ya. Baik, Amin. jazakallah khair. Ya. Terima kasih Bunda Sama-sama, Tuti. Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Masya Allah. Semakin seru ya karena pasti banyak banget hal-hal yang pengen kita milikin tapi kita nggak bisa. Makanya habis ini kita masih akan belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Bisakah Cinta Tak Harus Memiliki. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah! Yeay! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah.